Oke, selamat sore pemirsa. Hari ini saya berjumpa dengan pengamat, pemerhati berbagai persoalan. Tetapi khusus hari ini kita akan mencoba untuk menggali sisi pertumbuhan ekonomi ketika terjadi dampak dari COVID-19. Nah, kemudian pemerintah mengeluarkan program-program tertentu dalam rangka memulihkan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kelesuan. Nah, saya akan berbincang dengan Bung Karel Ngayoan, pengamat yang sangat kritis melihat apapun yang terjadi di Sulawesi Selatan. Oke, selamat sore Bung Karel. Selamat sore. Oke, Pak Karel, saya ingin mendengar sedikit apa sebenarnya yang dilahirkan oleh pemerintah terkait dengan pemulihan ekonomi nasional dan seperti apa tujuannya, Pak? Jadi sebenarnya begini, ada dua skim atau skema bantuan yang disiapkan oleh pemerintah. Pinjaman sebenarnya bukan bantuan, skema pinjaman yang pertama sebelum COVID itu ada yang namanya skema lewat PNM, Pemodalan Nasional Madani. Jadi ada pemerintah daerah yang mengajukan pinjaman lewat PNM. Contohnya misalnya Kota Manado pernah mengajukan itu dan membangun rumah sakit mulut dan gigi. Kemudian setelah terjadi COVID dan ditimpa dengan COVID-19 kan hampir semua daerah di Indonesia pertumbuhan ekonominya anjlok. Lalu pemerintah membuat skema baru lagi. Skema baru itu yang namanya pemulihan ekonomi nasional. PEN itu pada dasarnya itu diadakan oleh pemerintah untuk membantu pemulihan ekonomi di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi agar ekonomi itu tidak terpuruk jauh. Jadi masyarakat masih punya daya beli. Pertanyaan sekarang, apa yang dilakukan oleh beberapa daerah meminta bantuan lewat dana PEN itu, ya cukup lumayan misalnya. Itu kalau disulut tidak ada data bagi kita bahwa ada nggak itu. Ya, kita kan tidak pernah di-expose. Cuma sambil lalu orang mengatakan bahwa ada dana PEN 1,2 triliun kalau nggak 1,2 triliun itu pertanyaan diapakan? Harusnya masyarakat tahu, harusnya itu diinformasikan ke masyarakat. Karena ini pinjaman harus dikembalikan lewat APBD. Nah, itu sebabnya ketika dana PEN itu ada itu dia harus ada dalam rancangan APBD juga, karena untuk mengontrol itu kan lebih bagus di situ. Dia bukan berdiri sendiri seperti misalnya kalau kita mendapatkan dana hibah atau kontingensi, ya, dana-dana darurat yang tidak sebenarnya direncanakan APBD. Tapi PEN ini harus terencana. Maksudnya agar dapat diketahui berapa besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, rakyat. Ini juga untuk mencegah inflasi yang bisa berkembang bisa membesar kalau tidak digunakan dengan baik. Sekarang ini kita belum tahu, artinya tidak ada yang terinformasi dengan jelas dana PEN itu ada di mana sekarang. Ada yang mengatakan itu infrastruktur, dibangun infrastruktur. Saya kurang tahu infrastruktur mana, tapi harusnya pemerintah dan harusnya DPRD provinsi meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan secara utuh penggunaan dana PEN dan itu dipublikasikan ke masyarakat agar masyarakat tahu bagaimana penggunaan itu dan bagaimana proses pengembaliannya nanti. Contohnya Kota Manado sekarang kan, Kota Manado mendapatkan dana 225 miliar. Waktu itu saya menyarankan, karena ini mau dikembalikan loh, dalam waktu 8 tahun saya sudah hitung, kalau setiap tahun APBD Manado sudah dibebani anggaran untuk mengembalikan itu ya, utang itu
25,6 miliar. Jadi harus dikembalikan dia dalam APBD sudah harus dimuat ini. Sebenarnya kalau kita berpikir agak bisnis, jangan ke infrastruktur dulu karena returnnya infrastruktur itu tidak terlihat. Jadi kalau kita misalnya cuma menutupi jalan yang rusak dan sebagainya, iya betul dia ada pengaruh, tapi menurut saya tidak signifikan. Sehingga saya menganjurkan bangun dua yang bisa, rumah sakit dan pasar, karena pasar itu perputaran ekonomi ada di sana. Dengar informasi terakhir PEM, apakah itu dari dana itu, tapi saya yakin juga dari dana itu. Pemkot akan membangun pasar besar, merenovasi itu menjadi pasar modern dengan anggaran 60 M. Berarti itu pasti diambil dari dana. Kalau itu masih bisa kita, dan saya bilang ke DPR, saya sampaikan ke DPR dalam di medsos, saya sampaikan ke DPR, ini harus dikontrol. Jangan sampai ini mengikuti kehendak fraksi. Kita tahu kan, ya belum tahu kita bahwa bisa aja fraksi mayoritas mengendalikan penggunaan ini, dan itu jangan jadi kepentingan fraksi, kepentingan parpol atau apa. Itu harus jadi kepentingan rakyat. Oke, kalau kemudian seperti itu sebenarnya harusnya apakah memang harus diawali dengan bagaimana sebenarnya proposal itu harus dihadirkan di tengah-tengah masyarakat agar melakukan kajian terhadap proposal yang diusulkan untuk memperoleh bantuan atau pinjaman tersebut, sehingga kemudian terkoreksi sedemikian rupa menjadi efektif ini untuk dimanfaatkan. Bagaimana? Itu betul. Karena begini, kalau kita menggunakan asas transparansi dalam penganggaran, karena ini dana tidak by design dalam APBD. Jadi misalnya begini, kalau pemerintah berkeinginan itu seperti yang Bung Henry katakan, katakanlah ada proposal ini harus dilakukan semacam uji publik lewat DPR itu, mengundang stakeholder untuk membahas ini, karena akan mendengarkan keinginan masyarakat untuk uang, karena ini pinjaman loh, ini bukan gratis. Artinya ada ekses sebenarnya. Ada ekses ini ke masyarakat. Saya beri contoh aja, 25 miliar setiap APBD selama 8 tahun itu bukan tidak berpengaruh. Iya kan, karena itu harus diambil dari PAD, pengembaliannya harus diambil dari PAD, bukan dari bagi hasil, bukan. Jadi PAD kita sebelum jalan sudah terpotong 25 miliar. Berapa PAD Manado? Ya itu kan persoalan, contohnya seperti itu. Nah, kalau yang berproduksi akan seperti sama. Iya. Nah, kalau misalnya dana ini terkoreksi sebelum kegiatan-kegiatan, apakah kira-kira yang Anda bayangkan dampak daripada berkurangnya dana atau terpotongnya dana sehingga ekonomi itu akan bisa berjalan itu, atau berpengaruh misalnya terjadi penurunan selama 8 tahun misalnya? Apakah ada ekses nanti? Yang jelas dari sisi anggaran itu ada 25 miliar, bukan kecil, bukan kecil. Jadi pasti bagaimana caranya? Karena begini, kalau sumber-sumber PAD terbatas seperti sekarang misalnya, lantas pemerintah tidak mendapatkan hambatan itu, untuk menalangi apa? Maka caranya mencari sumber PAD baru. Sumber PAD baru itu ada pada masyarakat. Itu misalnya menambah model pajak. Sekarang ada pajak progresif dan sebagainya. Bisa aja misalnya pajak peningkatan nilai barang dan sebagainya itu ditingkatkan. Jadi semua itu kemudian akan bermuara pada menjadi beban masyarakat. Ini yang harus dipikirkan. Oleh sebab itu, ketika melakukan pinjaman itu betul bahwa sebenarnya harus dipublikasikan dulu pada masyarakat. Pemerintah Manado akan misalnya lah, pemerintah Sulut akan meminjam 1 triliun misalnya. Oke, masyarakat, mari kita urun rembuk. 1 triliun menurut pemerintah akan digunakan untuk ini. Mungkin ada pendapat dari masyarakat, karena target ini adalah peningkatan ekonomi loh. Agar supaya masyarakat itu daya belinya bisa naik, produksi yang dimaksud oleh presiden kan agar produktivitas masyarakat naik. Iya. Karena juga kalau enggak
saja terjadi begini. Masyarakat yang menerima akibatnya karena harus diambil dari PAD dan masyarakat harus membayar lebih. Sementara tidak, ini kan harus berdampak langsung kok soalnya. PEN ini harus berdampak langsung. Dengan dikucurkan ini faktanya sudah seperti itu, ada tidak Anda menangkap bahwa proses ini sudah memberikan stimulir berarti bagi masyarakat, kemudian ekonominya mulai berubah baik karena ini mungkin sudah berjalan 2-3 tahun. Nah, Anda sudah lihat nggak pengaruh sekarang ini terhadap PEN tadi yang sudah berlangsung mungkin 3 tahun? Kita ini kan tahu saya baru 2 tahun itu dikucurkan. Ada yang bilang itu rumah sakit salah satu. Saya mendengar tapi bagi saya itu belum bisa dikonfirmasi kan. Oke lah kalau rumah sakit, karena rumah sakit itu ada dua sih sisinya, dari aspek sosial dan bisnis. Tapi sebenarnya kalau kita mau dalam skema bisnis itu, PEN itu mau masuk ke dalam skema bisnis, bisa juga. Cuma kalau skema bisnis kan orientasinya profit. Kalau orientasi profit berarti harga rumah sakit itu artinya masyarakat harus membayar berapa di rumah sakit itu agar bisa untung. Saya ingin coba tanya, apakah dana dengan hadirnya dana PEN, apakah perlu ini masuk dalam koridor hukum APBD ataukah koridor yang lain sehingga kontrol terhadap program ini bisa terjaga? Karena ini kelihatannya beberapa proyek hanya diberi sumber dana PEN, tidak pernah APBD, kemudian di dalamnya PEN atau DAK atau apapun. Itu yang kami dapatkan beberapa pekerjaan atau proyek yang selalu sumber PEN. Seyogianya anggaran yang disuplai dari pusat itu harus dalam skema APBD. Walaupun sumber dananya PEN, nomenklaturnya boleh dari PEN, tapi itu harus terkendali dalam APBD agar supaya bisa dikontrol. Karena kan sekarang pertanyaan, dana pembangunan itu di mana sih? Ada dana kontingensi, itu dana darurat, banjir dan sebagainya, pemulihan sosial. Tapi pemulihan ekonomi ini kan harus terencana dengan baik. Kalau terencana dengan baik, dia mau ditempatkan di mana? Siapa yang bertanggung jawab? Kalau pemerintah daerah, institusi mana yang bertanggung jawab? Misalnya infrastruktur, berarti dia ke PUPR kan? Atau Raskin. Kalau infrastruktur, kalau rumah sakit berarti kesehatan. Itu tidak boleh begitu saya dibagi seperti kue. Oke, Bung. Ada kemudian temuan kami bahwa beberapa proyek tidak ada papan proyek, hanya konon kabar itu dari dana PEN. Nah, ini bagaimana? Misalnya di rumah sakit ODSK, itu ada beberapa bangunan tertentu. Ketika kami tanyakan apa semua, papan proyek tidak ada sama sekali, tetapi pekerjaan beberapa tempat itu ada. Itu bagaimana Anda melihat dengan beberapa juga di lokasi jalan-jalan tertentu di pedesaan itu katanya dari dana PEN, tetapi tidak ada beban proyek, hanya kata dan katanya. Gimana? Jadi begini, kita kembali pada konsep perencanaan kan. Kalau kita merencanakan infrastruktur dan sudah menjadi aturan, semua infrastruktur yang dibangun harus mencantumkan dana, jumlah sumber dananya dari mana, termasuk kalender kerjanya, timeline-nya itu berapa lama, itu wajib. Nah, wajib itu sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap pembangunan itu. Kalau itu tidak ada, sebetulnya DPR yang harus mempersoalkan itu, begitu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat baik, siapa ini mana, ya kan? Maka DPR yang harus mempertanyakan ini, loh kok ini nggak ada, dari mana begitu? Sumbernya harus jelas karena akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat terlihat di situ. Terima kasih Bung Karel. Sampai sekian apa yang dijelaskan Bung Karel ketika misteri PEN ini bergulir tanpa diketahui oleh
masyarakat, proyek, bentuk dan sebagainya. Nah, nanti kita lihat sampai di mana. Selamat sore, Jak 98.